Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah dan juga diberi kesehatan. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama sahabatnya, yaitu Muadz bin Jabal, sambil bergandengan tangan. Kemudian dia berpesan kepada Muadz bin Jabal, "Ya Muadz, jangan sampai engkau tinggalkan, yaitu doa setiap habis sholat. Engkau baca doa yang bunyi doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Nah, bacalah doa ini. Mudah-mudahan engkau akan selamat. Nah, saudara-saudaraku rahimakumullah, memang kalau kita hayati doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini, yaitu ada 3 pokok di situ. Kalau benar-benar kita hayati, kita amalkan, maka mudah-mudahan kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Yang mana doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada 3 pokok yang kita minta kepada Allah di dalam doa itu. Yang pertama sekali, kita mohon kepada Allah bagaimana supaya kita selalu zikrika, selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mohonkan kepada Allah bagaimana supaya kita selalu ingat. Maka dengan kita selalu ingat kepada Allah, mudah-mudahan kita akan terjaga. Kita akan selamat karena kita tahu bahwa dimanapun kita berada, Allah melihat kita. Kita selalu ingat dengan Tuhan kita yang memperhatikan kita, yang melihat kita. Maka tentunya kita tidak semaunya berbuat di atas dunia ini. Maka oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita selalu ingat, selalu berzikir kepada Allah. Baik itu zikir lisan maupun dengan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja berada, hai sumakunta. Berzikir. Kita disuruh banyak berzikir sambil kita mengucapkan di lisan kita ingat dengan Allah. Maka itu juga orang yang beruntung, kata Nabi, lisanun zakirun, lisan yang selalu zikir. Lisan yang selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang berfaedah. Kalimat-kalimat thayyibah. Maka juga Nabi mengatakan ada ringan di lidah, berat pada timbangan amal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ringan di lidah, berat pada timbangan amal. Dan perbanyaklah membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Qiyama wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkarun. Baik waktu berdiri kita berzikir sambil berjalan, atau waktu duduk, lagi di masjid, lagi di rumah, lagi di kendaraan, bisa kita berzikir, atau berbaring mau tidur. Maka perbanyaklah membaca istighfar, membaca kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau mengucapkan astagfirullahaladzim, 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 sambil ingat dengan kesalahan kita dan ingat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kita membaca subhanallah mensucikan Allah, walhamdulillah memuji, la ilaha illallah mentauhidkan Allah, Allahu akbar mengagungkan Allah. Maka perbanyaklah itu. Lisanun zakirun, lisan yang selalu zikir, yang digunakan untuk yang berfaedah, membaca Al-Quran, membaca salawat, bertutur kata yang baik, dan kata-kata yang beri nasihat, bukan kata-kata kotor dan kata-kata jorok. Nah, ini yang pertama. Jadi kita mohonkan kepada Allah setiap habis sholat itu, bagaimana kita supaya ingat selalu dengan Allah. Ala zikrika, Allahumma a'inni ala zikrika. Maka dengan demikian, tatkala seseorang akan berbuat dosa, dia ingat Allah melihat dia sehingga dia tidak jadi. Kemudian yang kedua, wasyukrika. Kita mohon kepada Allah bagaimana supaya kita selalu bersyukur. Nah, itu suatu kebahagiaan bagi seorang orang yang selalu bersyukur. Apapun keadaan yang dia terima, dia selalu bersyukur. Apalagi memang nikmat-nikmat Allah itu sangat banyak sekali kepada kita. Kesehatan yang bertahun-tahun yang kita rasakan. Kemudian rezeki yang sudah kita nikmati, sudah berapa banyak yang kita nikmati. Udara yang kita hirup, cahaya matahari, rembulan, hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, banyak sekali. Maka janganlah kita berkeluh kesah. Qanaah, walaupun situasi dan kondisi mungkin ekonomi sulit, kita selalu bersyukur. Alhamdulillah. Kita selalu mengucapkan Alhamdulillah. Kalau rezeki itu ada-ada saja. Karena ada rezeki yang dijamin, baru lahir saja seorang bayi sudah ada rezekinya. Ada yang rezeki memang karena usaha, ada rezeki karena bersedekah, dan ada rezeki karena bersyukur. Ada rezeki yang didoakan oleh malaikat. Ada rezeki karena banyak istighfar. Dan ada rezeki orang-orang yang bertakwa yang tidak disangka-sangka. Maka marilah kita bersyukur. La in syakartum lazidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat. Yang jelas sekali dengan kita bersyukur akan dapat menenangkan hati kita. Maka kalau soal dunia, banyaklah melihat ke bawah, jangan melihat ke atas, sehingga kita akan bersyukur. Kalau kita susah, banyak orang yang lebih susah daripada diri kita. Maka disitulah kita selalu mensyukuri nikmat Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir, doa yang diajarkan oleh Nabi, jangan sampai ditinggalkan habis sholat. Wa husni ibadatik. Mohon kepada Allah bagaimana ibadah-ibadah yang kita kerjakan, ibadah-ibadah yang baik. Ibadah-ibadah yang sempurna, ibadah yang akan diterima oleh Allah SWT. Sholat yang kita kerjakan, puasa yang kita kerjakan, Al-Quran yang kita baca, sedekah yang kita tunaikan, atau haji yang kita lakukan. Maka jadilah ibadah-ibadah yang baik. Perbaikilah ibadah. Maka untuk memperbaiki ibadah itu, terutama sekali, memang kita kuatkan iman kita. Kita kuatkan iman kita, karena iman kita ini yazid wa yanqus, kadang dia bertambah, kadang berkurang. Maka kita kuatkan iman kita. Kemudian ibadah yang kita kerjakan benar-benar lurus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena siapa-siapa, bukan mengharap siapa-siapa, bukan mengharap apa-apa, atau mengharap keduniaan, mengharap ingin terkenal, ingin masyhur, ingin dipuji orang, tapi benar-benar lurus mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah yang baik itu juga ibadah yang sesuai dengan tuntunannya, yang sudah diajarkan oleh Rasulnya, Allah dan Rasulnya. Maka disitulah perlunya kita selalu belajar bagaimana wudhu yang baik, bagaimana mandi yang baik, bagaimana sholat yang baik. Semuanya itu ada rukun syaratnya. Kemudian saudara-saudaraku, ibadah yang baik yaitu ibadah yang tidak dirusak dengan perbuatan-perbuatan tercela dan perbuatan-perbuatan syirik. Apalagi syirik mempersekutukan Allah, itu akan hapus semua amal-amal yang kita kerjakan.
Walaupun kita kerjakan sholat, zakat, puasa, haji, tapi kalau kita mempersekutukan Allah, hapus semua amal-amal itu. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka walakunan minal khasirin. Jika engkau mempersekutukan Allah, hapus semua amal-amal itu. Kemudian kita jauhi juga sifat-sifat yang tercela, yang akan merusak amal ibadah kita itu sendiri. Sifat hasud, sifat iri, dengki, sombong, takabur, ujub, suuzon, iri, dengki, maka semuanya itu adalah akan merusak amal ibadah kita. Maka ada juga amal ibadah yang diberikan kepada orang lain, yaitu kita zalim kepada orang. Maka nanti di akhirat ada orang-orang yang bangkrut, yaitu orang yang membawa amal-amal yang banyak, tetapi amalnya diberikan kepada orang karena semasa di dunia dia zalim kepada orang, dia menganiaya seseorang, menipu seseorang. Maka disitulah kita mohon kepada Allah bagaimana ibadah yang kita kerjakan, yaitu ibadah-ibadah yang husni ibadati. Dan inilah saudara-saudaraku doa yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabatnya Muaz bin Jabal setiap habis sholat. Bacalah ini dan kita hayati dan kita amalkan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang selalu ingat dengan Allah, orang-orang yang bersyukur, dan orang-orang yang beribadah dengan baik. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.